Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, siang menjelang sore ya guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah graphic card ya guys. Kenapa tes? Karena saya dapatkan berupa unit saja, jadi tidak unboxing ya. Ya, di sini saya memiliki graphic card yang sangat rare sekali. Bentuknya seperti ikan sucut, yaitu graphic card seri GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 128 bit dari Gigabyte versi low profile-nya ya guys. Walaupun dia versi low profile, tapi bener nggak main-main ya guys. Untuk build quality-nya itu bener-bener mantap banget guys. Ini mungkin saya sudah pernah mendapatkan ini yang kedua kali saya mendapatkan graphic card versi seperti ini, yaitu GV N750T N75TOC 2GL. Jadi ini versi overclock edition dari GTX 750 Ti low profile-nya Gigabyte seperti itu. Baik, di sini kita akan lihat di sini memiliki single fan dan heatsinknya juga tebal banget. Build quality-nya saya rasa ini benar-benar bagus untuk graphic card ini. Kemudian untuk displaynya juga nggak main-main guys. Di sini seri 750 Ti modern ini dia memiliki dua buah HDMI, satu buah DisplayPort dan satu buah DVI port. Memang ini biasanya diperlukan untuk multiple display. Teman-teman yang membutuhkan multiple display dengan budget low bisa menggunakan graphic card ini. Dan untuk tes pertama tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike, performanya juga mantap guys, suhunya juga adem. Mantul jewel ini tampak dari atas, ini tampak heatsinknya benar-benar tebel banget dan ini cukup berat sekali kalau dipegang. Build quality-nya cukup bagus. Dan untuk di bagian belakang di sini graphic card ini belum pernah bongkar. Untuk serinya sama ya, GVN75TO 2GL Rev 1.0. Dan ini untuk plat fibernya juga masih kinclong banget guys, seperti baru, tidak ada karat, tidak ada bau sangit, dan benar-benar sangat terawat sekali untuk unitnya ini. Oke, kita akan lakukan benchmark sintetis dan kita akan lihat skor graphic card ini ya guys ya, bagaimana. Oke, kita paskan dulu tripodnya. Oke, jadi sudah saya pasang di unit saya. Di sini untuk graphic card ini saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kalau dilihat itu ukuran graphic card ini 2 slot ya guys ya, tebel sekali untuk dimensinya. Kemudian saya menggunakan port HDMI dan kita akan nyalakan unitnya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jebul, mulus senyap. Dan kita akan langsung menuju ke display guys. Sudah tampil ya, kita paskan dulu tripodnya. Kipasnya super senyap guys, mantap guys. Jadi ini tes kedua. Driver dari graphic card ini sudah terdeteksi secara otomatis per 15 April jam 14.48 menjelang 3 sore, siang menjelang sore. Resolusi layar sudah menjadi Full HD. Kemudian kita tinggal menunggu beberapa startup terlebih dahulu. Dan kita akan jalankan night ride ya guys, sesuai dengan spesifikasi dari graphic cardnya. Kita cek dulu untuk MSI Afterburner sudah terload. Kemudian kita buka GPU Z, HW monitor, dan juga kita pantau juga untuk aplikasi 3D Mark ya. Benar-benar kita maksimalkan resource yang ada. Kita lookup dulu, kita akan lihat spesifikasi graphic card ini. Dan begitu kita klik di tes beberapa GPU Z itu langsung tampil ya guys ya. Gambarnya juga seperti ini ya, graphic cardnya mantap. GTX 750 Ti Gigabyte GTX 750 Ti low profile OC GM107 Gigabyte, vendornya subvendornya Gigabyte, kemudian shadernya di 640 Unified, render texture mappingnya 16/40 tinggi ya, GDDR5, DirectX supportnya 12 dalam kurung 11.
Kemudian berjalan di 16 kali 3.0 saat ini, GDDR5 Samsung 2 GB 128 bit. Kemudian untuk Nvidia versionnya di 512.15 DCH Windows 10 64 bit. Kemudian kita akan pantau untuk memory clocknya. Di sini base clocknya di 1033, memory clocknya 1350, dan boost clocknya di 111 MHz ya, sama dengan website. TDP 60 watt, suggested power supply-nya di 250 watt. Kemudian outputnya ada 1 buah DVI, 2 buah HDMI 2.0, dan 1 buah DisplayPort 1,4A. Tidak perlu power connector. Kemudian untuk dimensinya di sini tidak tertera. Oke lah, karena ini seri low profile mungkin ya. Baik, kita akan jalankan aplikasi 3D Mark untuk melakukan tes dari graphic card ini. Kita akan jalankan night rate ya guys, secara penuh. Kita akan jalankan night rate benchmark secara penuh. Sebelumnya tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike ya, berjalan dengan sangat super duper lancar. Oke, kita tes collecting system info. Kita akan fokuskan ke layar ini. Suhu di 39 derajat Celcius starting benchmark ya guys ya. Dimana suhu terendah kita akan pantau nanti di setelah benchmark aja. Night rate graphic test 1. Loading. Oke, 38 derajat Celcius starting di 80 fps guys, mantap. 90 fps, suhu 50 derajat Celcius. TDP GPU di 36 watt, kisaran guys, naik turun. Ya, kisaran 34 37 watt. Persen RPM kipas di 43%, dengan RPM kipas kecil di 3000 RPM. Normal ya guys, dan suhunya super adem tentunya di 57 derajat Celcius. Naik ke 58 derajat Celcius dengan FPS di 76 fps, average 68 fps. Mantap jiwa. Oke, temperatur masuk ke 60 derajat Celcius menuju ke 61 derajat Celcius, full load 99%. TDP GPU di 37 watt saat ini. Ya, ini fluktuatif ya guys, saya sebutkan yang tampil di layar ya, sifatnya bisa turun naik. Oke, mantap jiwa guys, 64 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi untuk kelas low profile dengan kipas ukuran low profile tentunya. Lanjut ke night rate graphic test 2. Di sini untuk render texture mapping ya. FPS-nya di 120 fps, 126 tadi. Maksimal di 313 fps, mantap. Temperatur di 63 derajat Celcius, load di 98%. Naik ke 64 derajat Celcius renderingnya. Oke, masuk ke 65 derajat Celcius, 66, 65, 65, 66 gitu terus kisaran, jadi maksimal kurang lebih ya di sekitar 66, 65 ya guys. 67 watt, 67 derajat Celcius. Oke, untuk average di 104 fps dengan fps real saat ini posisi di 123 fps. Mantap jiwa, mulus ya guys. Kelas Lord Cespleng tapi performanya mantap ini guys. Bisa saya katakan mantap ini untuk seri low profile ini. Saat dipegang memang build quality-nya juga mantul jiwa guys. Lanjut ke CPU test. Di sini render menggunakan prosesor ya. Graphic card-nya itu idle terlebih dahulu sebelum kita melihat hasil dari 3D Mark Night Ride. Ini prosesor yang digunakan guys. Jadi graphic card-nya cenderung idle di 7%. Temperatur sudah turun di 55 derajat Celcius. TDP idle di 4-10 watt untuk graphic card. Dan memory clock-nya di 2700 saat idle MHz. Dengan persen kipas di 51% karena dia menjaga suhu hotspot juga. RPM di 3000-an. 2800 ya. Karena kipasnya ukuran kecil, diameternya kecil, jadi perputarannya lebih
cepat ya, dan sangat silent guys, tentunya kedap suara. Mantap. Kita akan tunggu berapa detik lagi untuk melihat result dari grafikat Gigabyte GTX 750 Ti OC Edition Low Profile. Hampir selesai. Jadi suhu tertinggi tadi kita lihat di kisaran 63 ya guys ya, 63 derajat Celcius ya. Tapi kita akan pantau guys. Kita akan lihat resultnya. Running benchmark, please wait, loading result. Oke, jadi grafik skornya di 18.300-an, CPU skor di 5.500, 5.100-an. Kemudian untuk night rate skornya di 13.200-an, good ya. Average-nya di 13.600-an. Kemudian untuk grafik T1 suhu tertinggi di 64 derajat Celcius. Grafik tes 2 suhu tertinggi di 70,3 derajat Celcius. Oke, kita akan rubah sistemnya untuk menampilkan hasil maksimal terlebih dahulu. Oke, jadi untuk GPU clock di 1100-an, memory clock di 1350-an, kemudian untuk temperatur di 70 derajat Celcius maksimal untuk low profile ya guys. Jadi ini normal, dan saat ini suhu turunnya juga cepat, sudah di 41 derajat Celcius idle ya. Minimal di 37 derajat Celcius. Dimana untuk PC juga sudah saya lakukan untuk tes beberapa VGA. Jadi hotspotnya tentunya juga berpengaruh ya guys ya. Tapi yang pasti grafik card ini bener-bener mantap performanya dan suhunya super adem guys. Oke, overall untuk performasi grafik cardnya mantap ya guys. Kita akan lanjutkan tes grafik card yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like channel ini. Kita akan lanjut lagi tes grafik card yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.